Eh, Baik, Bapak Ibu semuanya, webinar kali ini saya akan membawakan tema tanggung jawab pihak hotel terhadap keselamatan dan keamanan tamu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Baik, untuk outline pada webinar kali ini adalah satu, maksud dan tujuan dari webinar, kemudian pengertian tentang hotel, kemudian yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan pariwisataan, yang keempat adalah sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan tamu, yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Satu, maksud dan tujuan. Maksud supaya peserta webinar mengerti sejauh mana tanggung jawab pihak hotel terhadap keselamatan dan keamanan tamu. B, tujuan. Supaya peserta webinar mengetahui dan melakukan hal apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi keselamatan dan keamanan tamu ketika berada di hotel. Kemudian yang kedua adalah pengertian hotel. Ini yang cukup harus Bapak Ibu ketahui, hotel itu apa? Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman, serta jasa penunjang bagi umum yang dikelola secara komersial. Ini pengertian ini saya ambil dari surat keputusan Menparpostel nomor KM 37 PW titik 340 MPPT 86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hotel itu produknya ada dua ya, yaitu kamar, ya, menjual kamar dan makanan dan minuman. Kemudian kalau yang lainnya katakanlah seperti ada spa, kolam renang, ataupun fitness center, itu adalah jasa penunjang lainnya, artinya tidak pokok. Namun demikian, untuk masalah keamanan dan keselamatan ini tetap harus terjamin di hotel, ya. Ketika mungkin tamu sedang berenang atau sedang gym, itu tetap harus dijamin keselamatannya. Kemudian saya akan membahas yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, pasal 62. Ya. Ini badan usaha hotel wajib, nah ini, A, menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan. B, menjaga keamanan barang-barang milik tamu hotel. C, menjaga citra hotel dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum. D, mencegah penghidangan minuman keras kepada yang belum dewasa. Dan E, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ayat 2, badan usaha hotel bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan tamu. Ya, maksudnya di sini adalah ketika tamu berada di lingkungan hotel. Saya lanjutkan. Kemudian yang keempat adalah sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan tamu. Jadi, sarana dan fasilitas tamu ini saya ambilkan, ya, kalau di penjelasan di undang-undang di peraturan pemerintah tersebut itu tidak ada ya. Jadi saya ketika ngecek di penjelasan itu tidak ada semuanya, kosong. Jadi penjelasannya hanya cukup jelas saja.
Terus kemudian saya mencoba untuk mencari lain di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang bangunan gedung. Ini dicantumkan semuanya masa keselamatan. Inilah dasar utama adanya sertifikat layak fungsi bangunan. Jadi tempat-tempat umum itu memang harus ada sertifikat layak fungsi bangunan, yang mana itu urusannya kalau di daerah dengan Dinas PU. Kemudian saya mencoba juga dapat referensi dari Peraturan Menteri Parekraf nomor TPM 53 HM 001 MPEK 2013 tentang materi audit CHSE. Kemudian juga di audit sertifikasi bintang itu ada semuanya. Jadi ini memang saya gabung fasilitas-fasilitas keselamatan apa saja yang harus ada di hotel. Ya, sarana dan fasilitas keselamatan tamu. Yang satu adalah adanya proteksi kebakaran. Ada head detector, smoke detector, dan fire alarm. Ini wajib. Kemudian ada tangga darurat atau emergency staircase, ya. Tangga darurat ini dipergunakan ketika dalam kondisi darurat, ya. Misalkan ada kebakaran, maka untuk evakuasinya diarahkan ke tangga darurat terdekat. Kemudian ada instalasi penangkal petir. Kemudian ada klinik kesehatan di hotel, walaupun kliniknya sederhana, tapi ini hukumnya wajib di aturan sertifikasi bintang. Kemudian ada struktur organisasi emergency response team, yang mana organisasi ini itu setiap minimal 6 bulan sekali harus melakukan pelatihan atau fire drill untuk menanggulangi kebakaran atau menanggulangi beberapa yang sifatnya adalah emergensi. Kemudian adanya SOP penyelamatan diri pada bencana. Kemudian ketersediaan tanda menuju jalur evakuasi. Jadi ada signage yang mengarah ke emergency staircase atau tangga darurat atau sampai ke assembling point. Itu signage tersebut harus jelas dan kelihatan dari jauh. Jadi warnanya hijau adalah exit dan sebagainya, ada tanda panahnya. Itu adalah signage yang untuk jalur evakuasi. Kemudian adanya ketersediaan alat pemadam kebakaran, ini baik APAR dan hidran. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa APAR itu penempatannya adalah jaraknya APAR normalnya adalah antara satu titik APAR dengan titik APAR yang lainnya adalah 25 meter. Kemudian kalau hidran, itu antara hidran yang satu dengan hidran yang lain, itu jaraknya 40 meter. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian ketersediaan titik kumpul dan jalur evakuasi. Titik kumpul ini adalah assembling point, di mana lokasi tersebut harus bebas dari hambatan, mobil bisa masuk, katakanlah seperti mobil ambulan, katakanlah ada korban dan sebagainya, bisa dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian adanya jalur evakuasi yang tidak terhalang oleh suatu apapun, ya, misalkan ketika evakuasi lewat emergency staircase atau tangga darurat itu harus clear, tidak boleh ada penghalang sama sekali. Berikutnya adalah mempunyai pencahayaan darurat, ya, tanda arah keluar, exit, dan sistem peringatan bahaya. Jadi pencahayaan darurat ini adalah emergency lamp. Jadi ketika ada keadaan darurat, emergency lamp itu bisa menyala, ya, harus menyala, dan kemudian bisa diarahkan, ya, pencahayaan darurat itu biasanya di koridor ataupun di pintu tangga darurat, ya, diarahkan ke sana. Kemudian adanya sistem peringatan bahaya atau alarm. Kemudian yang ke-10, memastikan alat elektronik dalam kondisi mati ketika meninggalkan ruangan. Jadi ketika meninggalkan ruangan,
baik itu kantor atau kamar, itu harus dalam kondisi mati, tidak boleh nyala ya untuk ininya Pak, elektroniknya. Kemudian media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat. Jadi ini harus ada komunikasi yang jelas, biasanya menggunakan HT, kemudian pakai horn juga kalau memang dibutuhkan. Kemudian berikutnya adalah B, sarana dan fasilitas keamanan tamu. Ketersediaan petugas keamanan yang berproporsional, yaitu satuan pengaman, mempunyai sertifikat garda pertama dan KTA anggota Satpam yang dikeluarkan oleh Polri. Kemudian ketersediaan CCTV, closed circuit television. Kemudian ada SOP tentang pengamanan hotel. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ya, bab 6 Pasal 19, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ayat ketiga, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian yang ayat keempat, pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan, ya, tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ayat kelima adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Sementara itu, Bapak Ibu semuanya, paparan dari saya. Berikutnya kami akan membuka tanya jawab ya, tentunya lewat link yang lewat chatting yang nanti akan dipandu oleh Ibu Yuni. Kami persilakan Ibu Yuni. Baik. Baik, Bapak Budi, terima kasih atas pemaparannya. Dan untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Buat peserta yang mau bertanya, silakan chat di kolom yang sudah tersedia. Atau mungkin Ibu Clara mau bertanya? Baiklah, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya mau bertanya, Pak. Jadi, siapa yang selesai makan di hotel, terus tiba-tiba keracunan? Baik, Mbak Yuni. Jadi, saya pernah mengalami kasus keracunan makanan ya. Saya nggak perlu sebutin hotel, pernah kerja di sana 3 tahun 8 bulan. Jadi kasusnya adalah ketika pada waktu itu saya sedang tugas MOD, MOD itu manajer on duty. Kemudian hari itu ada wedding, Chinese style. Kemudian di tengah wedding itu lancar semuanya, tapi tiba-tiba ada tamu kita yang sakit perut. Nah, disinilah akhirnya makanan yang keluarkan tadi, ada 4 item tidak salah, itu di stop. Nah, yang kebetulan yang makan pada waktu itu belum banyak, ada sekitar 4 atau 5 orang gitu ya, tapi mereka sakit perut semuanya, sakit.
Akhirnya pihak yang punya kerja itu komplain ke kita. Terus kemudian hari Minggunya, itu hari Sabtu, hari Minggunya kita selesaikan, kita kompromikan ya. Kita yakin kalau makanan yang kita sajikan itu terkontaminasi. Ya. Akhirnya kita berembuk tingkat manajemen, kemudian setelah berembuk kita akhirnya memberikan kepada pihak yang punya acara wedding. Kemudian hari Seninnya 4 sampel makanan yang kita kita perkirakan mengandung bakteri itu yang sudah terkontaminasi itu kita bawa ke lab. 3 hari kemudian muncul keluar surat dari lab tersebut bahwa nyatakan bahwa memang makanan itu ada bakterinya. Ya untungnya alhamdulillah kita sudah mencapai kata sepakat ya untuk menyelesaikan kasus ini non litigasi. Jadi jalur kekeluargaan gitu. Ya alhamdulillah hasil labnya ini tidak kita munculkan kita sampaikan kepada yang punya kerja. Kalau tahu mungkin dia akan lebih tinggi ya. Jadi saya pesan kepada teman-teman yang saat ini masih bekerja di hotel, jadi mesti hati-hati ya dalam hal penyimpanan makanan. Kemudian saran saja kepada teman-teman yang teman-teman yang yang saat ini masih bekerja di hotel, itu ketika ada wedding ataupun apa, itu makanan itu bisa diambil sampelnya sedikit, ya diambilkan sedikit, begitu disimpan di jadi katakanlah keracunan atau apa gitu, kita tinggal periksakan ya. Jadi apakah benar makanan itu terkontaminasi atau tidak. Bisa jadi klien itu juga nakal ya, dalam tanda kutip nakal, mungkin cari-cari masalah gitu, tapi paling tidak kita punya data atau bahan ketika mereka komplain masalah makanan kita katanya meracuni dan sebagainya, kita buktikan dengan dicek di lab, begitu Mbak Yuni kira-kira. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Mungkin ada peserta lain. Jadi untuk sesi pertama ini kami buka 5 pertanyaan dari peserta. Monggo yang mau bertanya. Ya, ini langsung ada pertanyaan dari Bapak Krisna ya. Selamat malam Pak Budi, mohon arahan bila terjadi kasus sesama tamu hotel atau beda room terlibat keributan antar personal buat gaduh suara dan tindakan hingga terjadi pengerusakan fasilitas hotel itu sendiri. Apa yang dapat dilakukan penyelenggara hotel? Terima kasih. Ini dari Bapak Krisna, Pak Budi. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Krisna atas pertanyaannya. Sebentar saya baca dulu ya. Selamat malam Pak Budi, mohon arahan bila terjadi kasus sesama tamu hotel beda kamar terlibat keributan antar personal, membuat gaduh suara dan tindakan hingga terjadi pengrusakan fasilitas itu sendiri. Apa yang dapat dilakukan penyelenggara hotel? Terima kasih. Ya tentunya kita harus melayani dulu Pak Krisna. Kita yang punya rumah ya. Kita yang punya rumah, punya sebagai tuan rumah, kita berhak mengatur mereka. Walaupun tamu itu bayar, ya, bagaimanapun juga kita yang punya rumah, kita punya aturan. Kalau perlu, kalau mereka memang sudah melakukan tindakan pengrusakan dan sebagainya, itu sudah pidana, Pak. Ya, kalau memang katakanlah dia suruh mengganti rugi nggak mau, ya dipidanakan. Udah, itu masuk ranahnya ranah pidana pengrusakan. Ya. Gitu Pak Krisna. Jadi kita sebagai tuan rumah harus tegas.
Ya, tuan rumah bisa mengatur segalanya. Bukan berarti orang kalau nginap di hotel bisa seenaknya sendiri, tidak bisa. Semuanya ada aturannya, itu. Ya, mereka konsumen kita, tapi juga harus menghormati juga kepada tuan rumah. Gitu Pak Krisna jawaban saya. Semoga bermanfaat. Matur nuwun Pak Budi. Terima kasih Pak Krisna. Baik, terima kasih Bapak Budi juga Bapak Krisna untuk pertanyaannya. Mungkin barangkali ada peserta lain yang mau bertanya juga. Kami kasih kesempatan, langsung chat saja di kolom chat. Baik, kalau belum ada, saya mau bertanya lagi Pak Budi. Apakah tamu hotel berhak mendapatkan ganti rugi jika fasilitas hotel tidak sesuai dengan yang dipromosikan? Misalnya saya menginap di hotel nih, saya ordernya by tiket.com dan segala macam gitu. Di gambar itu bagus banget ya, baik pemandangan dari dalam hotel, baik gedungnya, baik segala macam fasilitasnya. Tapi ternyata setelah sampai di lokasi, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Itu gimana Pak Budi? Baik, terima kasih Mbak Yuni. Jadi intinya begini, intinya ketika melakukan reservasi, ya, kan biasanya kalau OTA itu kan yang dijual kan gambar ya. Jadi gambar itu ya tentunya harus sesuai yang apa kita inginkan. Tapi katakanlah kalau yang kita pesan itu tidak sesuai dengan harapan kita, itu perlu disampaikan kepada pelaku usaha. Kita bisa komplain ke sana kok. Ya, katakanlah dijanjikan kamar itu free wifi gitu. Tapi di dalam kenyataannya nggak ada wifi-nya. Ya, kita bisa menuntut. Ya paling tidak ada pengurangan harga gitu. Ya. Atau kalau tidak, kita bisa minta pindah kamar yang ada fasilitas wifi-nya gitu. Jadi seorang pelaku usaha itu tidak boleh menjual kepada konsumen itu adanya cacat tersembunyi. Itu ada di aturannya, tidak boleh. Jadi ketika hotel itu menjual kamar, katakanlah kamar itu ada sesuatu yang kelengkapannya kurang, contoh katakanlah kebetulan line teleponnya lagi rusak. Nah itu harus disampaikan juga kepada tamu. Ketika tamu itu check-in harus disampaikan kepada pihak konsumen, ya tamu hotel, supaya tamu juga jelas juga. Tamunya mengerti bahwa di situ ada kekurangan. Ya, jadi catat produk itu harus disampaikan kepada konsumen. Apakah itu cacatnya kecil atau besar, tetap disampaikan kepada pihak konsumen supaya konsumen juga tahu, supaya tidak komplain lagi. Jadi konsumen dalam ini adalah tamu, itu adalah dia mengerti bahwa di kamar yang dijual itu ada cacat, ya itu lebih baik seperti itu. Gitu kira-kira Mbak Yuni. Baik, terima kasih Bapak Budi atas ini ada pertanyaan masuk lagi dari Ibu Clara. Selamat malam Pak Budi, saya izin bertanya, apakah pihak hotel memberikan jaminan mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi tamu yang menginap di hotel tersebut? Iya, baik, terima kasih Mbak Clara. Ya, tentunya hotel dalam hal ini kan jual jasa ya, tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik. Bisa tidak bisa harus memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Nah, tentunya dalam hal ini masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan tadi sudah saya sampaikan. Ya, hotel yang baik itu tadi ada peralatan-peralatan
keselamatan, kemudian masalah keamanan, ada security-nya secara fisik, ya ada hadir di situ, kemudian ada CCTV, kemudian adanya SOP masalah keamanan dan sebagainya. Jadi dengan ini sudah cukup, ya. Artinya pihak hotel sebenarnya sudah mensyarat untuk ini ya, memberikan kenyamanan. Jadi hotel memang berkewajiban memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dengan tadi beberapa hal yang saya sebutkan di presentasi saya, harus memenuhi syarat itu, ya. Itu Ibu Clara. Monggo silahkan kalau ada yang lain mau menyampaikan pertanyaan lewat chat. Ya, ini sudah ada masuk lagi pertanyaan dari Bapak Randy. Permisi Pak, saya mau bertanya, jika di hotel terjadi kecelakaan yang hingga mengakibatkan contohnya kecil yang tenggelam di kolam renang, jawaban hotel seperti apa? Terima kasih. Randy Maranta. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kolam renang itu kan ini ya, fasilitas ya. Fasilitas hotel berbintang 3 ke atas itu, 3, 4, 5 itu ada fasilitas kolam renang. Ya. Baik. Saya melihat kalau masalah anak tenggelam itu tergantung kasusnya seperti apa dulu. Saya berikan contoh ya. Ini kasus di Surabaya. Itu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 di Surabaya. Saya tidak akan sebutkan hotelnya ya, karena nanti memengaruhi brandnya ya. Jadi ini kejadiannya adalah ada seorang ibu ya dengan anak kembarnya ya, cowok semua, itu masuk ke kolam renang, sudah sesuai aturan ya, mengikuti aturan, kemudian juga dalam hal ini sudah registrasi, ibunya juga mendampingi anak-anak mereka. Kan ada aturan ya, kalau anak di bawah usia 12 tahun itu sudah didampingi sama pengasuh ya, orang dewasa gitu. Kemudian selang beberapa saat itu anak itu tenggelam dua-duanya dan meninggal di tempat. Ya, ini kejadian di tahun 2016 di suatu hotel berbintang 4 di Surabaya ya. Kemudian sudah dilakukan pertolongan sama full lifeguard ya. Kemudian tidak tertolong, meninggal, dibawa ke rumah sakit. Siapa yang salah ini dalam kasus ini? Orang tuanya atau pihak hotel? Ya. Ternyata setelah diadakan penyelidikan, ya, hal ini sudah dilaporkan ke polisi, dilakukan penyelidikan dan sebagainya, tidak ada unsur pidana di sini. Ya. Yang lalai adalah orang tuanya. Ya. Karena apa? Ketika orang tuanya ya, ibunya itu anaknya berenang, ibunya tertidur di kursi. Ya. Tertidur ini. Ya, hotel sudah melakukan pertolongan secara maksimal, ya, dibawa ke rumah sakit, kemudian sampai penyelesaian semuanya, dan orang tuanya juga merasa bersalah ya. Tapi hotel sudah melakukan hal yang terbaik, yaitu apa? Melakukan pertolongan, dibawa ke rumah sakit ya, sampai sampai biaya di rumah sakit, biaya pemakaman, biaya pesawat. Kebetulan orang tuanya ini, keluarganya ini tinggal di Kalimantan Selatan. Jadi hotel tidak bisa disalahkan dalam hal ini ya. Tergantung kasusnya, sekali lagi tergantung kasusnya.
Kalau kasusnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu kelalaian orang tuanya, hotel tidak bertanggung jawab terhadap hal ini. Ya, hotel tidak bisa disalahkan. Ya, hotel sudah melakukan tindakan pertama, pertolongan dan sebagainya, bawa ke rumah sakit ya. Dan itu hotelnya juga dia ada niat baik ya untuk menolong, kemudian juga memberikan santunan dan sebagainya. Itu. Jadi tergantung case-nya Pak Randy. Jadi tidak serta-merta hotel itu salah, Pak. Gitu Pak Randy. Ada komentar mungkin Pak Randy? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan kalau ada yang lain. Monggo. Terima kasih Bapak Budi atas jawabannya tadi. Dan ini saya mau tanya lagi. Ketika kita nginep di hotel dan kita terpeleset di kamar mandi, yang bertanggung jawab itu siapa? Ketika Ya. Supaya jelas, saya kurang jelas. Siapa? Tergantung dari case-nya ya. Kami di tamu saya, dan itu pada waktu itu. Case-nya adalah seorang bapak-bapak ya kurang lebih usianya 40 tahun, dia menginap sendirian, kemudian dia mandi. Nah, teledornya, ini saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya yang masih aktif kerja di hotel, ya. Teledor roomboy adalah di kamar tersebut roomboy lupa memberikan itu keset ya, jadi anduk tapi yang untuk keset itu cukup rawan. Ya pada waktu itu tamu tersebut ini ya terpleset, dia tuh dari dari batap, kebetulan batap turun tidak ada bed-bednya. Ya. Apa yang terjadi? Terjatuh, kemudian kepalanya harus dicait 3. Pada waktu itu saya tolong, kemudian kami bawa ke rumah sakit Panti Rapih, dan hotel yang bayar semuanya. Ya, karena ini murni pure kesalahan dari pihak hotel. Jadi saya pesan kepada teman-teman yang masih aktif di hotel, tolong hati-hati dengan kasus ini ya. Bedmat itu penting sekali ya. Jadi mungkin nggak ada hand towel nggak apa-apa, nggak ada face towel tidak apa-apa, tapi yang namanya bedmat itu sangat penting sekali ya, supaya tamu kita jangan sampai kecelakaan di kamar mandi terutama. Begitu Ibu Yuni. Monggo silahkan kalau mau ini aja ya berbagi pengalaman. Saya juga masih belajar dalam hal ini. Kebetulan saya bekerja di dunia industri perhotelan belum cukup lama, 32 tahun ya, jadi ya mungkin sudah mulai lumayan lah ya, banyak case-case yang bisa kita pelajari gitu. Silakan kalau ada yang mau. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya Pak.
Bisa ditulis di chatting aja Mbak Yuliani Yunus, Ya, baik Pak. supaya saya lebih jelas ya. Silakan ditulis Mbak siapa tadi? Ini. Silakan. Silahkan, mungkin kalau ada lagi. Belum kelihatan ini Mbak apa tadi? Oh Pak Krisna nambah lagi. Baik Pak Krisna, mohon terkait izin bertanya terkait arena balkoni kamar. Saat ini terasa sensitif sekali karena kasus bunuh diri yang terjadi. Apakah balkoni ini menjadi keharusan harus dimatikan aksesnya agar tidak ada tamu yang ke pinggir kamar, terutama di lantai yang semakin ke atas? Terima kasih. Ya, ini memang banyak kejadian ya yang kaitannya dengan masalah balkoni ya. Ya, itu kembali lagi kepada kita Pak Krisna. Apakah kira-kira tentunya kan tidak semua kasus bunuh diri itu kan lewat balkoni ya. Mungkin di kamar mandi pun bisa. Tapi semua tergantung ya. Sejauh itu sangat mempengaruhi orang bunuh diri. Ya kita nggak tahu ya, namanya orang bunuh diri itu kan mana saja, tidak harus seberapa seringkah diri ya memang kemarin ya terakhir kemarin ada bunuh diri lewat balkoni ya, mungkin sudah kita tahu di Jogja ya. Jadi kalau saran saya sih perlu ditimbang lagi Pak Krisna. Jadi seseringkah orang bunuh diri lewat balkoni ya, kan belum juga ya. Karena balkon itu kan juga sebenarnya ya manfaatnya banyak juga. Kalau orang itu misalkan ingin merokok bisa lewat balkoni. Ya kalau yang merokok bisa jadi dia ingin cari angin segar lewat balkoni. Kalau balkoni itu sudah sebagai tempat untuk bunuh diri dan sebagainya, itu saya pikir ya itu niat orang, kita nggak tahu ya. Tapi saran saya sih perlu dipertimbangkan kembali ya untuk menutup balkoni ini, karena tidak semua orang bunuh diri itu lewat balkoni. Kebetulan aja kemarin itu lewatnya balkoni dan meloncat itu. Oke Pak Krisna gitu nggih, Pak Tersun. Oke, kemudian ada pertanyaan prosedur keselamatan dan keamanan yang diterapkan di tempat kerja khususnya di hotel, maksudnya gimana ini? Ya, jadi masalah keselamatan dan keamanan ini kan prosedurnya sudah ada ya. Jadi kalau di hotel itu kan ada namanya prosedur evakuasi, kemudian kalau terjadi kebakaran itu evakuasinya kemana? Tentunya di pintu darurat, tangga darurat terdekat, kemudian sampai menuju ke assembling point, tempat berhimpun. Itu semuanya harus ada. Hotel mesti punya rata-rata kaitannya dengan ini. Ini namanya bisa jadi untuk ininya, timnya adalah emergency response teams. Di situ ada struktur organisasinya jelas,
kemudian ada SOP standar operation procedure yang harus mereka buat, sosialisasikan kepada semua karyawan tanpa kecuali. Ya, setiap hotel saya yakin punya ya, karena ketika ada assessment masalah hotel bintang, itu ditanyakan yang namanya struktur organisasi emergency response teams, kemudian termasuk SOP-nya. Ya, jadi SOP itu harus ada. Jadi ada timnya tapi tidak punya SOP sama aja, ya. Dan itu harus dilatih terus-menerus, minimal 1 tahun 2 kali ya, berarti 6 bulan sekali. Itu harus disosialisasikan terus-menerus. Kemudian siapa lagi nih? Oke. Selamat malam Pak, saya Yuli dari STP AMTA. Saya pernah baca salah satu kasus ada seorang anak merenggut nyawa di salah satu apartemen karena terjatuh dari balkoni. Sepemahaman saya Pak, untuk sebuah properti ada batas atau seberapa tingginya balkoni. Setelah ditelusuri, apartemen tersebut juga untuk seorang anak kecil itu tidak memenuhi syarat. Dan ternyata pada saat anak tersebut berada di balkon tidak didampingi oleh orang tuanya. Kalau dalam kasus ini siapa yang bertanggung jawab Pak? Dan untuk perusahaan sendiri harus seperti apa Pak? Terima kasih. Nah, kalau melihat kasus ini, antara kasus satu yang dengan lain tidak bisa disamakan. Ya, sekali lagi, ini anak kecil itu harus didampingi sama orang tuanya loh, kemana-mana. Ya, kalau sampai anaknya meloncat berarti orang tuanya yang salah itu. Ya, jadi sekali lagi tidak serta-merta kalau ada kejadian seperti ini hotel yang salah. Ya, jadi perlu dipahami, tergantung kasusnya dulu seperti apa. Ya. Ya mungkin kalau misalkan anaknya mungkin memang nakal dan sebagainya, orang tuanya mungkin tidak peduli dengan anaknya, kurang aware, akhirnya dia meloncat dari balkoni sampai ke bawah meninggal. Ya orang tuanya berarti lalai dia seperti itu. Ya, tentunya kalau hotel itu membuat bangunan, balkoninya itu sudah diperhitungkan ya, tingginya seberapa, kemudian keamanannya seperti apa. Maka dari itu perlunya hotel itu punya sertifikat layak fungsi bangunan. Itu sudah teruji. Ya saya sudah pernah ikut assessment ketika saya dulu pernah di properti, itu pernah diakses kaitannya dengan masalah sertifikat layak fungsi bangunan. Memang hasil kajian teknisnya itu cukup mahal, tapi hasilnya luar biasa. Kita bisa tahu ya, kita bisa belajar dari situ. Jadi artinya bahwa hotel bisa kelihatan di situ, plus minusnya apa saja di situ kelihatan semuanya. Gitu. Jadi bukan berarti saya promosi SLF, enggak ya, tapi saya ini ingin sampaikan bahwa itu sangat penting sekali untuk hotel-hotel yang berkualitas ya, tentunya ingin memberikan jaminan kepada tamunya. Jadi SLF itu sangat penting sekali. Saya ada contohnya, nanti kalau teman-teman mau lihat hasil kajiannya seperti apa, ya saya ada contohnya. Dan kebetulan kajiannya sudah turun, dan untuk sertifikat layak fungsi bangunannya juga sudah turun juga. Ya, nanti teman-teman kalau memang mau butuh itu contohnya bisa menghubungi saya, nanti saya berikan contohnya. Gitu dari saya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Pak, kasih Mbak. Silakan, monggo. Kalau ada pertanyaan dari lain, mungkin dari di sini juga ada teman saya ini Pak GM Norman, Pak Kholis. Selamat malam Pak Kholis. Selamat malam Pak Budi, selamat malam peserta webinar semuanya. Senang sekali Pak Budi, luar biasa. Terima kasihnya Pak Kholis.
Silahkan. Ada pertanyaan, mungkin ada teman saya juga ini dari Semarang, Ibu Endang Sarwiningsih. Salam kenal Benda. Saya dari Norman. Pak Kolis, ini Bu Endang ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemda Kota Semarang, Pak. Siap. Baik-baik. Salam kenal Benda. Assalamualaikum, salam kenal Pak Budi, matur suwun ini bisa gabung Bapak dari Hotel Norman. Pak Ini Kolis. luar biasa ini, Pak Nur Kolis ya, luar biasa. Saya juga banyak belajar ini tentang peraturan hotel. Mudah-mudahan bisa membuat kasanah wacana saya untuk mengetahui tentang bagaimana menjadi konsumen hotel ini supaya aman dan nyaman. Luar biasa, sukses Pak Budi. Matur suwun. Pak Nur Kolis, matur suwun. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Bu Endang. Baik. Pak Budi. Ji, Pak Kolis. Mohon pencerahan kami di manajemen hotel kan ya, apa itu namanya, ada struktur organisasinya Pak Budi ya, katakanlah dari level HUD sampai GM gitu ya. Kemudian ada lagi beberapa teman yang ada posisi direktur gitu. Nah, kemudian ada direktur yang memberikan apa itu namanya, surat memberi kuasa kepada GM gitu. Ada juga yang nggak pakai surat pemberi kuasa gitu. Nah, kembali lagi apabila mengalami kasus-kasus seperti yang tadi dicontohkan, semua peserta kan rata-rata pasti melibatkan kita di manajemen. Ji, Pak Kolis, terputus-putus. Terputus-putus Pak Kolis, mungkin bisa diulang. Monggo Pak Kolis, kebetulan terputus tadi, masalah surat kuasa tadi. Ji, izin saya ketik aja ya Budi. Iya, siap, ketik aja nggak apa-apa. Ini ada juga pertanyaan. Selamat malam Bapak, bagaimana cara menangani tamu yang merasa kehilangan di kamar padahal saat pencarian tidak ditemukan barangnya dan sudah cek melalui CCTV dan petugas kebersihan tersebut tidak melihat barang tersebut saat pembersihan? Apakah petugas melakukan pembersihan layak menerima surat peringatan sampai dikeluarkan? Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Tentunya kalau tamu itu merasa kehilangan, ya, sekali lagi, merasa kehilangan barangnya, sedangkan di situ tidak ada orang yang masuk kecuali hanya seorang room boy. Nah, tentunya tidak serta-merta itu kesalahan room boy. Memang seandainya ada room boy atau room attendant memang benar-benar tidak melakukan, ya. Jadi perlu dibuktikan kalau seandainya room boy itu bersalah, mencuri beneran, ya resikonya harus memang dikeluarkan. Tetapi kalau tidak melakukan apa-apa, dia hanya melakukan pembersihan saja, saya pikir tidak fair dong kalau diberi surat peringatan. Karena apa? Karena dia tidak terbukti bersalah, ya. Jadi begini, katakanlah ada tamu melaporkan kehilangan barangnya dia. Kemudian kan di situ ada security ya, bisa dicek ada CCTV-nya juga. Kemudian kalau pintunya itu yang sudah bagus pakai kartu itu bisa bisa di-print, ya, dilihat siapa saja yang masuk ke situ. Kalau memang tidak ada dan tidak terbukti, ya room boy nggak bisa diberikan surat peringatan gitu. Belum tentu kok barang itu hilangnya di kamar, ya itu sering juga loh tamu itu ngaku-ngaku hilangnya di kamar, padahal hilangnya di luar gitu. Dia ingin minta ganti rugi dan sebagainya.
sepanjang tidak bisa dibuktikan bahwa itu kesalahan hotel, itu hotel tidak bisa disalahkan begitu. Ya. Kecuali kalau terbukti katakanlah ada orang masuk ke kamar itu ya di CCTV kelihatan, kemudian katakanlah ada pintunya yang rusak dan sebagainya, itu hotel bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau dalam kasus ini tidak bisa hotel dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada orang yang masuk kecuali seorang roomboy. Ya. Gitu, Mas Bima. Semoga bermanfaat, Mas Bima. Gimana, Mas Terima Bima? kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, Mas Bima. Silakan kalau ada yang lainnya. Monggo. Wah, ini Pak Kolis ini. Maaf sih. Bagaimana peran dan tanggung jawab orang GM dalam kasus-kasus hukum, utamanya terkait klaim dari konsumen bagi GM yang mendapat surat kuasa dari direktur dan yang tanpa memegang surat kuasa dari direktur duluan, Pak. Baik, Wah, ini pertanyaannya cukup berat ini. Tapi nggak apa-apa, saya akan berusaha untuk memberikan jawaban yang memberikan jawaban yang singkat, Pak. Jadi gini, Pak Kolis, ketika seorang general manager itu melakukan tanda tangan nih, ya, tanda tangan, yang namanya tanda tangan itu kan PKWT atau whatever lah ya, tanda tangan kontrak kerja, itu kan ada tanda tangan seorang karyawan dengan direkturnya. Ya. Nah, sebenarnya secara otomatis ini, Pak, secara otomatis tanggung jawab seorang GM adalah dipasrai hotel itu, Pak. Itu dari sisi hukum apapun sudah termasuk di situ. Tidak perlu ada keputusan apapun, GM boleh menangani masalah hotel itu. Kecuali, Pak, kecuali kalau keterkaitannya dengan masalah hukum, Pak. Ya, dalam hal ini mewakili direksi dan sebagainya, harus ada surat kuasa secara resmi, surat kuasa khusus diberikan kepada seorang general manager untuk apa, melakukan apa. Tetapi kalau untuk kegiatan operasional hotel, ya tanpa yang namanya surat kuasa, itu otomatis karena itu sudah termasuk di dalam job desk, Pak. Job desk seorang GM, itu sudah ada di situ, mewakili direksi. Ya, kecuali kalau melakukan tindakan hukum, ya, perbuatan hukum yang sekiranya di luar job desk, itu harus ada namanya surat kuasa. Begitu, Pak Nur Kolis, semoga bermanfaat. Gitu, Pak Kolis. Gitu, Pak Kolis, ada kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana, Pak Kolis, tanggapannya? Monggo, silahkan. Ada yang mau tanyakan lagi? Pak Krisna, ada mau tanyakan lagi kelihatannya? Silakan Pak Krisna, nggak apa-apa, kita santai aja. Langsung aja, ngomong juga nggak apa-apa, tidak harus nulis lah, karena ini juga pesertanya juga tidak terlalu banyak sekali ya. Jadi lebih santai. Monggo Pak Krisna. Belum Pak, malahan ini sebentar. Oke Pak Budi, sambil menunggu saya mau tanya lagi nih Pak. Iya, silakan Mbak Yuni.
apakah yang dilakukan pihak hotel kebakaran? Lalu siapa yang diselamatkan terlebih dahulu? Ulangi lagi. Apakah yang dilakukan pihak hotel jika terjadi kebakaran? Lalu siapa yang diselamatkan terlebih dahulu? Oh, baik. Jika terjadi suatu kebakaran, ya, nah kebakarannya kecil atau besar? Ya biasanya hotel kalau di hotel itu kalau terjadi kebakaran itu kan biasanya mematikannya pakai apar dulu, alat pemadam api ringan ini. Nah kalau seandainya apinya nggak bisa dimatikan, ya otomatis akan menggunakan hidran. Hidran juga nggak mati juga, minta bantuan luar. Nah, ketika itu sudah membesar, otomatis harus ada penyelamatan terhadap penghuni di hotel tersebut. Yang pertama harus diselamatkan adalah siapa? Tamu maupun karyawan. Masalah harta benda nanti dulu. Ya, karena ini kaitannya dengan keselamatan. Ya, keselamatan nyawa. Ya. Setelah semuanya sudah dievakuasi, sudah dikumpulkan di assembling point, baru menyelamatkan yang lain. Contohnya ada barang-barang berharga dan sebagainya. Jadi tetap manusia yang harus pertama kali diselamatkan, terutama anak-anak. Ya, setelah anak-anak, kemudian ada ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian terakhir ada yang orang sepuh, baru terakhir lagi adalah pedicab, ya, orang-orang yang cacat. Itu urut-urutannya seperti itu. Jadi siapa yang harus diselamatkan duluan ketika terjadi kebakaran? Manusia, ya, karena ini kaitannya dengan jiwa manusia. Begitu, Bu Yuni, silakan. Ini ada teman saya di Semarang, Pak Wiono. Selamat malam, Pak Wiono. Selamat malam, Pak Wiono. Selamat malam, Pak Budi. Ji. Beliau ini Direktur Outsourcing di Semarang, ya. Ini wilayahnya cukup luas ini, Jawa Tengah DIY ini. Beliau ini punya outsourcing. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Wiono? Sementara jadi pendengar, Mas Budi, terima kasih undangannya, bisa menambah wawasan saya. Gitu. Baik, terima kasih, Mas Wiono. Siap, Mas Budi. Untuk rekan-rekan yang lain juga salam kenal. Silakan Pak, Pak Joko Ristanto, ini Ketua IKDY, monggo silakan kalau mau ada pertanyaan Pak Joko. Malam Pak Budi, sementara belum Pak Budi. Terima kasih Mas Joko atas kehadirannya, supportnya. Monggo silakan. Ini ada dari Lantas Polres Tomohon, nggak tahu siapa. Selamat malam yang di Tomohon. Selamat malam. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, mumpung masih ada waktu. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya mau tanya lagi.
Apakah diperbolehkan membawa makanan sisa di suatu acara di hotel ketika acara sudah selesai? Boleh, ya. Jadi ketika katakanlah ada seseorang dia habis meeting atau apa, kebetulan di situ ada sisa makanan, ya, sisa makanan yang layak dimakan, ya, masih apa sisa tidak habis begitu ya. Pada intinya boleh dibawa pulang. Namun demikian ini hotel berkewajiban untuk membuat disclaimer ya atau persyaratan khusus lah ya. Jadi kalau terhadap apa namanya makanan-makanan yang yang dibawa pulang itu nanti kalau terjadi katakanlah sakit perut atau apa atau mungkin sakit apa ya akibat makanan itu, hotel tidak bertanggung jawab. Ya karena sudah di luar kendali kan, gitu. Itu sering kok terjadi seperti itu, maksudnya sering terjadi selesai acara ada makanan sisa dibawa pulang, boleh, tapi dengan catatan membuat surat pernyataan, disclaimer seperti itu. Jadi intinya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tapi hotel juga dalam hal ini harus untuk untuk memproteksi diri supaya tidak terjadi apa-apa akibat memakan makanan sisa tersebut, ya harus ada suratnya begitu. Jadi supaya ya sama-sama enaknya antara pihak hotel dengan pihak konsumen dalam hal ini. Gitu, Ibu Yuni. Iya, terima kasih Bapak. Masih menunggu pertanyaan, monggo silakan. Ibu yang mau bertanya. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Oh ini ada, ini Pak Krisna ini nama lagi. Pak Budi, mohon arahan batasan penerapan status incognito pada tamu. Apakah itu hanya terkait dengan para VVIP atau berdasarkan request dari tamu juga dapat diterapkan? Baik. Jadi perlu diketahui istilah incognito ya. Incognito itu adalah tamu yang menginap di hotel, tetapi namanya dirahasiakan, ya. Jadi begini Pak Krisna, ya kaitannya dengan incognito ini, sepanjang tamu tersebut tidak mengganggu, ya sekali lagi tidak mengganggu hotel, ya. Jadi kita juga harus yang namanya melindungi privasi tamu itu. Jadi orang kerja di hotel itu kan sebenarnya melindungi privasi tamu. Jadi orang kerja di hotel itu ada prinsip yang mengatakan bahwa begini, mata dibuka lebar-lebar, telinga dibuka lebar-lebar, mulut ditutup rapat-rapat, ya. Asalkan tamu ini tidak mengganggu, pertama itu dia bukan penjahat, ya. Saya pikir nggak apa-apa Pak, ya incognito. Karena dia mungkin menginap di hotel, dia ingin mencari ketenangan, ya, dia ingin ingin ibaratnya bukan bersembunyi, tidak ya, maksudnya dia ingin menjauh dari dunia hingar-bingar di luar ya, dia ingin istirahat, begitu, itu boleh-boleh saja, ya, asal yang bersangkutan sekali lagi saya sampaikan bahwa yang bersangkutan tidak mengganggu hotel, pertama itu. Kedua, yang bersangkutan itu bukan penjahat, ya. Kalau penjahat kita salah, kita melindungi orang yang melakukan kesalahan, itu nggak boleh, gitu. Gitu Pak Krisna, semoga bermanfaat jawaban saya. Matur nuwun Pak Budi. Sami-sami Pak Krisna. Oh ini
Mas Bima, mewakili IKDY, Pak Budi. Pada saat check out, tamu ketahuan membawa barang-barang hotel yang seharusnya tidak diperkenankan. Lalu 3 bulan berikutnya tamu tersebut ingin menginap kembali. Apakah tamu tersebut di blacklist untuk tidak kembali menginap atau masih boleh menginap di hotel kita? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, kalau ada barang-barang hotel dibawa pulang sama tamu tersebut, contoh katakanlah towel, ya. Towel itu kan nggak boleh dibawa pulang ya. Ya otomatis kalau memang dia itu niatnya itu mau memiliki, ya suruh beli aja, nggak apa-apa. Ya suruh beli. Tapi kalau dia tidak mau, ya diminta kembali. Ya. Kemudian 3 bulan berikutnya tamu itu menginap lagi di hotel. Ya nggak apa-apa, asal hotel itu mau menerima. Saya pikir nggak apa-apa kok. Kalau seandainya mereka mau menginap lagi di situ, berarti kan dia terkesan dengan hotel itu. Ya, saya pikir nggak masalah, kecuali tamu tersebut menginap, kemudian dia melakukan melakukan kesalahan terhadap karyawan hotel atau dengan karyawan lain. Ya kalau sudah seperti itu terbukti, ya mendingan ya di blacklist, nggak apa-apa. Ya, entah dia bisa jadi dia reservasinya lewat orang lain, tapi KTP-nya ketika nanti check-in kan menggunakan KTP yang bersangkutan, itu bisa kita tolak kok, karena kita kan tuan rumah. Ya nggak apa-apa. Bukan berarti kalau orang bisa bayar terus bisa sena sendiri, enggak. Ya, jadi bisa kita tolak, Mas Bima. Artinya begini, artinya ya tentunya ditolak secara halus ya. Karena yang bersangkutan sudah katakanlah melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap karyawan kita atau terhadap tamu yang lain, atau mungkin mengganggu tamu yang lain yang lagi makan atau apa gitu. Itu berhak kok kita kok. Kalau next time dia check-in lagi, kita akan tidak akan kita terima begitu. Gitu Mas Bima kira-kira. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Bima. Kami persilakan kepada yang lainnya untuk mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu Yuni, silakan. Atau teman-teman ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin Ibu Clara juga ya mau bertanya. Jadi Pak, apakah yang dilakukan pihak hotel jika menemukan tamu meninggal di dalam kamar? Kenapa? Apakah yang dilakukan pihak hotel jika menemukan tamu meninggal dunia di dalam kamar? Oke, baik. Ini pertanyaan yang cukup bagus ini. Ya. Jadi kalau ada tamu ditemukan karyawan kita meninggal dunia, pertama kali yang harus dilakukan adalah yang menentukan meninggal atau tidak itu siapa sih? Dokter ya, kita panggil dokter. Ya, dokter kita panggil, kita untuk ngecek apakah tamu tersebut ataukah memang sudah meninggal atau belum. Yang kedua adalah kalau sudah meninggal, tamu itu meninggal di kamar, hotel berkewajiban untuk melapor ke polisi setempat ya, polsek lah ya, untuk memberitahukan ini. Nanti polisi akan melakukan penyelidikan apakah tamu ini meninggal karena tidak pidana atau bukan. Nah, bisa jadi dia meninggal karena overdosis dan sebagainya, overdosis obat, atau mungkin karena dia punya riwayat jantung dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu selesai, lapor polisi, jenazah harus keluar, dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, diinformasikan kepada keluarganya kalau ada tamu yang menginap atas nama siapa, masih kerabatnya yang ditelepon, mau meninggal dunia. Ini harus disampaikan ya. Ya. Kemudian
Kalau itu sudah selesai, kita tetap harus hotel berkewajiban untuk mengawal ya sampai sampai jenazah itu diserahkan kepada keluarganya. Ingat bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik walaupun tamu kita sudah meninggal, tetap dalam hal ini penyerahan juga dari hotel kepada pihak keluarga. Gitu. Intinya itu Bu Yuni. Jadi untuk kasus tamu meninggal itu penanganan seperti itu ya. Jadi kalau beda lagi kalau kasusnya itu meninggalnya karena kejahatan ya, pembunuhan dan sebagainya. Nah, ini cukup berat ya, hotel harus dalam hal ini harus membantu kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Bisa nanti membuka rekaman CCTV, kemudian ada saksi-saksi biasanya dari pihak hotel yang dimintai keterangan kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Ini hotel harus kerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini sebenarnya pelakunya siapa. Gitu. Saya mungkin bisa cerita sedikit. Saya dulu pernah nangani kasus tamu asing ya, tamu asing meninggal dunia. Jadi pada waktu itu, jadi ada tamu asing, kebetulan istrinya orang Godean, ya. Jadi orang Perancis dia yang bersangkutan itu nginep semalam di hotel, kemudian ketika check out, dia tiba-tiba kena serangan jantung. Ya, kemudian kita bawa secepatnya ya di rumah sakit Panti Rapih pada waktu itu, dan di jalan kebetulan saya ikut satu mobil ya, saya memangku kepalanya itu. Jadi di jalan itu di depan toko Gramedia itu sudah mengembuskan napas terakhir. Ya, kita bawa ke rumah sakit Panti Rapih ya sudah meninggal ya karena serangan jantung. Nah, disinilah akhirnya saya telepon sama teman saya yang dinas di Polres Tabes Yogyakarta di bagian Intelkam, di Intelkam bagian pengawasan orang asing. Pada waktu itu saya ngomong, saya ada ini tamu saya meninggal, ini gimana saya harus seperti apa gitu. Akhirnya saya disarankan untuk datang ke Polres untuk laporan ya, habis itu dari pihak Polres Tabes polisi ngecek ke rumah sakit juga. Termasuk saya juga diminta menghubungi pihak imigrasi. Ya, saya hubungi semuanya, akhirnya datang bahwa tamu tersebut memang meninggal karena serangan jantung. Gitu. Jadi kalau kalau kasus kaitannya dengan orang asing ini memang agak ribet ya, karena takutnya itu kan ini urusannya kan antar negara ya. Jadi saya sampai diambil BAP di Polres Tabes Yogyakarta. Ya, saya ceritakan apa adanya ya. Jadi yang penting di situ tidak ada unsur pidananya. Jadi kebetulan ketika saya membawa sama bapaknya yang meninggal, itu istrinya juga ikut juga. Ya. Istrinya juga ikut diperiksa juga bahwa memang ternyata memang tamu yang meninggal itu punya riwayat jantung. Begitu sedikit ya pengalaman nih menangani tamu asing meninggal dunia. Monggo silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan. Atau ada lagi mungkin Mbak Yuni mungkin. Ya, Pak Budi, terima kasih. Terus gimana kalau ada tamu yang sakit dan membutuhkan pertolongan di dalam kamar? Jadi begini, kalau ada tamu sakit
di dalam kamar, ya tentunya hotel berkewajiban untuk memberikan pertolongannya. Jadi ditawarkan ke tamunya apakah akan dipanggilkan dokter on call. Ya, biasanya hotel berbintang itu punya kerjasama dengan dokter on call, ya, dokter yang suatu saat kita butuh, kita telepon, itu bisa datang, ya. Atau tawarkan kepada tamunya apakah tamu tersebut butuh bantuan dibawa ke rumah sakit. Ya, ini tawarkan. Ya, yang penting hotel harus action, tidak bisa tidak. Ya, katakanlah, oke, tolong panggilkan dokter on call. Ya, kita bantu panggilkan dokter on call. Ya, untuk biaya tetap ditanggung sama tamunya sendiri. Gitu. Jadi hotel biasanya punya mitra, ya, kerjasama dengan salah satu klinik kesehatan kaitannya dengan masalah dokter on call. Begitu, Mbak. Baik, Pak Budi. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan. Monggo, ini sudah jam 20.30, kalau mungkin ada yang mau disampaikan lagi, kalau tidak ya saya akan memberikan suatu kesimpulan nantinya di akhir acara ini, supaya nanti teman-teman mendapatkan ilmu, ya kita berbagi ilmu kaitannya dengan masalah tanggung jawab pihak hotel terhadap keselamatan dan keamanan tamu di di hotel, ya. Gitu. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya terima kasih. Tapi ada satu kesimpulan, ya Pak. Sebentar, Bapak. Iya. Ya. Saya mau bertanya lagi, Bapak, satu pertanyaan lagi dari saya. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap barang hilang yang dititipkan di bagian concierge? Iya, jadi begini, kalau ada barang yang dititipkan di concierge, ya, di bellboy, ya, kalau orang menyebut di concierge, sepanjang barang itu dititipkan, kemudian ada tanda terimanya, kemudian ketika diambil tidak ada, hotel wajib bertanggung jawab terhadap barang yang hilang ini. Hotel harus memberikan ganti rugi. Ya. Karena apa? Karena kan sudah dititipkan nih hotel, ya. Jadi kita katakanlah tamu itu mau check out, barang dititipkan di concierge, ada kartnya, ya. Kemudian ketika dia mengambil tidak ada, nah, berarti hotel harus bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Simpel aja. Gitu, Mbak Yuni. Ya, terima kasih, Bapak. Baik, saya akan mengakhiri webinar malam ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport acara malam ini. Ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa pertama, jika di hotel Bapak Ibu semuanya, di Bapak Ibu katakanlah pegawai hotel atau tidak, ya, ketika terjadi kecelakaan apapun itu, hotel berkewajiban untuk melakukan pertolongan pertama kepada korban. Pertama itu, ya. Yang kedua, perlu saya sampaikan juga bahwa yang namanya keselamatan dan keamanan ini sebenarnya tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan kepada hotel saja.
Ya, sekali lagi tergantung masalah yang dihadapi. Ya, kronologinya seperti apa? Oh, ini kesalahan dari hotel. Oh, ini kesalahan dari pihak tamu. Kemudian yang ketiga adalah sebelum melangkah ke jalur hukum, lebih baik masalah yang timbul bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau jalur non-litigasi. Kalau jalur non-litigasi tidak berhasil, silahkan dilanjutkan kepada sampai ke pengadilan, ya, sampai mau ada gugatan dan sebagainya. Tapi paling tidak langkah kekeluargaan, ya, sebelum ke langkah berikutnya itu harus ditempuh dulu, ya, karena kalau sampai ditempuh lewat jalur hukum, waktunya lama, panjang dan capek. Begitu dulu Bapak Ibu semuanya. Saya terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin. Jadi acara webinar pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Pariwisata yang telah menyediakan tempatnya untuk webinar kali ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Semoga acara webinar pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, mohon kesalahan, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi.